Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada hari ini saya ingin memanfaatkan media sosial untuk berbagi bacaan terkait dengan permasalahan-permasalahan atau masail-masail dalam Islam. Tentunya yang saya lakukan ini bukan untuk memberikan pengajaran atau menggurui atau merasa lebih pintar dan sebagainya. Tetapi yang saya lakukan ini adalah berbagi bacaan dari beberapa kitab yang ingin saya baca setiap kali melakukan siaran langsung untuk beberapa hari kemudian. Sahabat yang berbahagia, sengaja ini saya lakukan memang untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi kita akan laksanakan, dan memang saya sengaja memulainya siaran langsung ini pada bulan Rajab sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wasabana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Untuk memulai sharing berbagi bacaan ini, saya mulai dari anjuran takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar benar-benar kita takwa kepadanya, mengakui berbagai kesalahan dan dosa kita di masa lampau, dan berusaha memperbaiki ibadah-ibadah kita di masa yang akan datang. Sebelum saya membacakan beberapa kitab untuk berbagi hasil bacaan kepada seluruh sahabat Facebook, yang pertama yang akan saya lakukan dan untuk kita semua, yaitu selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa hilaf yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam dosa-dosa yang telah kita laksanakan, terutama dosa-dosa besar. Adapun tobat nasuha adalah tobat yang diperintahkan kepada kita, di mana tobat ini dapat menghapus dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan sebelumnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Adapun syarat-syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menyesali perbuatan dosa atau kesalahan yang dia perbuat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang di antara kita adalah orang yang memiliki kesalahan dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani adami khata' fa inna khairal khata'ina tawwabun. Sesungguhnya anak cucu Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mereka kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beristighfar, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadinya dia suka minum khamar, maka dia memohon ampun kepada Allah agar dosa meminum khamar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu pun dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, taubat itu akan diterima, taubatan nasuha, tidak akan mengulangi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Misalnya kalau kita tadinya suka berjudi, sabung ayam, dan sebagainya, maka ketika kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas perkara perbuatan yang kita lakukan tadi itu, maka kita tidak akan mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang. Kemudian syarat yang keempat, ini terkait dengan hubungan manusia. Misalnya kalau mencuri hak orang lain atau mengambil hak orang lain, maka kita harus mengembalikan apa yang telah kita ambil dari milik orang lain. Jika kita pernah mengambil sesuatu milik orang lain yang tanpa sepengetahuannya, atau mengambil hak yang bukan hak kita, maka kita wajib mengembalikan itu kepadanya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, itulah 4 faktor, 4 hal seseorang yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikategorikan sebagai tubu ilallahi taubatan nasuha, sebagaimana difirmankan Allah bahwa bertobatlah dengan taubatan nasuha. Yang pertama, saya ulangi, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dia menyesal atas perbuatan yang dia laksanakan. Kemudian yang kedua, dia beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia tidak akan melakukan dosa-dosa itu untuk selama-lamanya. Dan yang keempat, mengembalikan beberapa hak yang telah ia ambil dari orang lain, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jamaah Facebook yang saya muliakan, itulah bacaan singkat terkait dengan syarat-syarat bertobat nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada saat ini saya ingin berbagi beberapa hal, baik itu terkait dengan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW,
tentang sejarah dan berbagai-bagai hal terkait dengan ibadah, hubungan sosial, dan ilmu-ilmu lain dalam konteks ajaran Islam. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membacakan terkait dengan pengetahuan awal Al-Quran. Al-Quran seperti yang kita ketahui bersama bahwa kitab suci umat Islam. Al-Quran itu sendiri menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin dan menjadi salah satu rukun iman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Quran lebih jauh, pada malam hari ini saya ingin membacakan mukaddimah Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, cetakan ketiga Jumadil Ula tahun 2009. Kitab tafsir ini disusun oleh para ulama yang kompeten di bidangnya, sehingga buku ini atau kitab ini sangat baik dimiliki oleh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia, karena terjemahan tafsir Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kita belajar mengenai Al-Quran atau kitab suci orang Islam, sehingga nanti dengan membaca kitab ini sedikit banyak kita dapat mengenal Al-Quran. Baiklah, saya ingin membacakan terkait pengertian wahyu dan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Departemen atau Kementerian Agama Republik Indonesia edisi ketiga tahun 2019. Edisi ketiga tahun 2009. Yang pertama, pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Mujam al-Maqais fil Lugah, bahwa wahyu itu berasal dari akar kata waw haya, yang artinya berkisar pada pemberitahuan kepada orang lain dengan tersamar. Adapun pengertian wahyu secara istilah menurut Muhammad Abdu, wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan seseorang pada diri sendiri, disertai keyakinan bahwa pengetahuan tersebut berasal dari Allah, baik melalui perantara maupun tidak. Yang pertama, melalui perantara dapat melalui suara yang bisa didengar atau tanpa didahului oleh suara.
Syekh Manna Khalil Al-Qatan mendefinisikan wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada orang yang terpilih di antara hamba-hambanya, yaitu hidayah yang dikehendakinya dengan cara yang tersamar dan cepat. Itulah beberapa pengertian tentang wahyu. Sehingga dari pengertian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa wahyu adalah pemberitahuan secara tersamar dan cepat, baik dengan suara maupun tidak. Kemudian yang kedua, bahwa sumber wahyu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga, objek wahyu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu tersebut. Mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wahyu dalam Al-Quran. Wahyu, kata wahyu itu sendiri terulang sebanyak 78 kali di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak pengulangan tersebut, pengertian wahyu mencakup berbagai macam hal. Di antaranya, wahyu berarti ilham fitri, yaitu ilham yang sesuai dengan naluri dasar manusia. Sebagaimana pada ayat wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Al-Qasas ayat 7. Kemudian wahyu juga kadang diartikan sebagai bisikan, sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am 112. Kemudian juga wahyu berarti insting atau gorizah. Hal ini juga dapat kita temui dalam surat An-Nahl ayat 68. Kemudian yang keempat, wahyu juga bisa berarti memberikan isyarat kepada orang lain. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Maryam ayat 11. Kemudian yang terakhir, wahyu berarti penyampaian informasi dari Allah kepada nabinya, baik secara langsung maupun melalui perantara malaikat Jibril atau malaikat lainnya, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Surah ayat 51. Dari kelima pengertian wahyu di atas, yang termaktub dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Al-Quran menggunakan kata wahyu itu untuk berbagai macam pengertian, yang semuanya mempunyai arti pemberian informasi kepada orang lain secara cepat dan tersamar. Adapun subjek yang memberi wahyu bisa dari seseorang, sebagaimana pada zaman Nabi Zakaria, atau setan, atau malaikat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Inilah pertemuan singkat kita pada malam hari ini, karena sudah masuk waktu sholat Isya. Insya Allah kita akan lanjutkan terkait pembahasan
wahyu dan definisi Al-Quran pada kesempatan berikutnya. Dan jika ada sahabat-sahabat Facebook yang ingin merequest tentang sesuatu hal yang ingin ditanyakan, yang ingin saya sampaikan, ada tema-tema yang perlu saya bacakan melalui beberapa kitab yang saya punya, maka saya siap untuk membacakan kepada saudara-saudari sesuai dengan permintaan. Demikian pertemuan pada malam hari ini terkait dengan pengertian wahyu menurut bahasa, menurut istilah, dan pengertian wahyu dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat kali ini, dan semoga Allah memberikan kita umur panjang, kesehatan untuk melanjutkan bacaan-bacaan kitab pada waktu atau masa yang akan datang. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.